Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi beribadah bersama-sama. Kita ada hingga saat ini, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kuasanya yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan, apapun masalah kita, satu hal yang kita yakini bahwa Dialah Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Ku ada hingga saat ini, itu semua karena anugerahnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan dengan segala ketidakmampuan kami. Kami datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Kau berikan untuk kami ya Tuhan. Dalam pergumulan kami pun, Engkau tetap hadir di dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa melindungi kami, memelihara kami Tuhan. Kami sudah melewati hari lepas hari Tuhan, bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah doa ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tiba saatnya kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan Tahamu. Haleluya, haleluya, di hadapan Tahamu. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan mendengarkan warta gereja.
Untuk sepanjang minggu berjalan ini, jadwal untuk pelayanan kategorial pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021, ibadah sekolah minggu secara virtual untuk kelas batita, kelas kecil, tengah, itu diadakan pada pukul 8 pagi melalui YouTube, sedangkan kelas besar melalui Google Meet pada pukul 10 pagi. Lalu ibadah tunas remaja secara virtual diadakan pada pukul 10 pagi melalui Zoom. Pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, ibadah persekutuan kaum wanita atau PKP secara virtual melalui Google Meet pukul 4 sore. Firman Tuhan, Bapak Pendeta Yafet Mandiangan MTH, dan liturgos Ibu Agustina Toisuta. Lalu pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021, doa pagi untuk majelis, para pelayan dan pengurus-pengurus komisi pukul 5 pagi secara virtual melalui Google Meet, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Saudari Endang Porayau. Lalu hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, persekutuan Wasda pukul 7 malam secara virtual melalui Zoom. Lalu jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat GMI Philadelphia Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. Tanggal 3 Mei, Bapak Dr. Saud Idion Sijabat. Tanggal 6 Mei, Bapak Agung Susatyo, Ibu Antea Ivone Boham, Ibu Mary Amelia Maharjo Wengkang. Tanggal 7, Ibu Windayani Effendi dan anak Yoas Albert Wibisono. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun terdapat di Mazmur 91 ayat yang ke-16 berbunyi, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkan dan melakukannya setiap hari. Amin. Kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa kita. Di situ sudah tertera untuk ucapan syukur yang akan didoakan secara bersama-sama. Untuk poin yang pertama, kita bersyukur atas berkat rohani dan jasmani serta pemeliharaan Tuhan kepada kita sehingga kita tetap sehat, dapat melayani dan bekerja. Lalu poin yang kedua, bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan kita akan masuk juga ke permohonan doa dibagi dua, ada kaum pria dan juga kaum wanita. Untuk kaum pria, poin yang pertama kita berdoa untuk upaya pemerintah pusat dan daerah dalam mencegah gelombang baru COVID-19 melalui pembatasan arus mudik menjelang libur panjang. Lalu poin yang kedua, pergumulan hidup jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi, usaha atau pekerjaan. Lalu yang kedua, untuk kaum wanita mendoakan poin yang pertama, tenaga medis yang menangani langsung pasien COVID-19, mohon kiranya Tuhan menolong dan memberi kekuatan. Lalu poin yang kedua, pelayanan kategorial secara virtual yang dilakukan setiap minggu, mohon Tuhan memimpin dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Nanti saya akan tutup di dalam doa, lalu kita akan bersama-samanya mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Sebelum kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami bangga kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami satu-satunya yang layak untuk kami puji, kami tinggikan dan kami muliakan. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yafet Mandiangan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan juga boleh menjadi rema dan berkat bagi kami jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau menolong hamba-Mu dan keluarga di dalam setiap pelayanan. Engkau berkati Tuhan senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberikan zaman kesembuhan dan pemulihan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap obat-obatan, makanan dan juga minuman yang dikonsumsi ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang bekerja di luar kota dan juga studi di luar negeri. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau menolong dan memberikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Meskipun mereka jauh Tuhan, kiranya ya Bapa, Engkau tetap memelihara mereka dimanapun mereka berada. Dan mereka juga boleh mengikuti ibadah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa kami, seruan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menjawabnya tepat pada waktunya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya Tuhan yang akan menjawabnya tepat pada waktunya. Dan tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitab kita. Kita membuka dari Mazmur yang ke-22, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-32. Kalau sudah, saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri, kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita membaca dari Mazmur 22 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-32. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa.
Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Puji nama Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Di ayat yang ke-26 saya akan membacanya hingga ayat yang ke-28. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Puji nama Tuhan, segala ujung bumi, segala kita kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah dia, memuliakan namanya. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. kita katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita tetap menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan terpujilah nama-Mu Tuhan.
bersuara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Puji nama Tuhan, Dia Allah kita yang memerintah untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita lebih lagi menyembah Dia. Dialah Tuhan kita, Dia Yesus kita yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita mengagungkan Dia, kita memuliakan Dia, karena Dialah Yesus kita, penyelamat kita. Mari kita menaikkan penyembahan kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti
gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dia Yesus penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur perutmu, menerangkan kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari kita bernyanyi dan bersorak di hadapannya. Puji nama Tuhan. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Dialah Allah kita. Dialah penyelamat kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan-Mu bagi kami, Bapa. Biarlah Engkau yang terus mempersiapkan hati kami, hidup kami ya Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Oh haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan.
Inilah penyembahan kami ya Bapa. Pujian kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya Tuhan. Saya undang untuk semua Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita menyembah Dia, kita katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Engkau Tuhan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja, Dia yang berkuasa, berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Karena itu pagi ini kami bersyukur mendapatkan kesempatan dimungkinkan oleh Tuhan untuk menyembah, mengagungkan Engkau. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapa dalam surga, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami lagi bersyukur untuk waktu yang indah ini. Engkau mau berbicara kepada kami. Karena itu kami berdoa, biarlah Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami masing-masing ya Tuhan, supaya tak satu pun dari kami yang mengikuti ibadah ini yang tidak dijamah, tidak dilawat oleh firman Tuhan. Semua kami dilawat oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita membaca firman Tuhan yang masih terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15
ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membaca dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini, pagi yang indah ini adalah persekutuan yang benar membawa pertumbuhan. Persekutuan yang benar membawa pertumbuhan. Tema ini sangat penting. Ada persekutuan yang benar, berarti ada persekutuan yang tidak benar. Benar maksudnya itu sesuai dengan firman Tuhan. Sebab Alkitab adalah kebenaran yang kita pegang. Persekutuan yang benar adalah landasan kehidupan kita sehari-hari. Untuk melandasi kehidupan kita sehari-hari, kita harus memiliki persekutuan yang benar. Kehidupan kita yang terus berlangsung ini, kehidupan yang benar adalah hidup kita harus terus bertumbuh dan berjalan semakin hari semakin baik. Hidup ini harus terus berubah, harus terus berbuah. Kalau tidak, berarti ada yang salah. Bisa jadi hidup kita tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Bisa jadi hidup kita telah menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena itulah dalam Yosua pasal 1 ayat 7, Tuhan menasehati, Musa menasehati Yosua. Dikatakan dalam pasal 1 ayat 7 kitab Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerjakan semua perbuatan baik yang Tuhan sudah sediakan sebelum kita bertemu dengan Tuhan. Sebelum kita bertobat, sebelum kita lahir baru. Kita harus mengerjakan semuanya itu. Dan itu hanya terjadi apabila kita tinggal di dalam Tuhan. Apabila kita punya persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan yang benar. Sehingga kehidupan kita semakin maju. Bertumbuh. Bertumbuh itu artinya terlihat oleh semua orang. Dan berbuah. Berbuah itu maksudnya orang diberkati melalui kehidupan kita. Jadi harapan saya, dengan kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema persekutuan yang benar membawa pertumbuhan, kita akan melihat tentang persekutuan yang benar yang dapat membawa kita untuk bertumbuh dan berbuah dan hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus dalam perikop ini memakai perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Dan ini Bapak Ibu hanya terdapat dalam Alkitab. Ilustrasi ini untuk menggambarkan kekristenan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus ingin menjelaskan betapa pentingnya persekutuan kita dengan Dia. Seperti pokok anggur dan rantingnya. Sebab persekutuan atau relasi itu sangat menentukan keberlangsungan kehidupan ranting-ranting. Jika terlepas dari pokok, pastilah ranting itu mati.
Sedangkan jika tetap melekat erat pada pokok, maka ranting itu kemungkinan akan dapat berbuah. Karena itu mari kita melihat bagian firman Tuhan ini di dalam 3 pokok penting. Yang pertama, pokok yang pertama yang kita renungkan adalah persekutuan yang membawa pertumbuhan. Persekutuan seperti apa yang membawa pertumbuhan? Lalu yang kedua, bagaimana persekutuan kita itu benar dan membawa pertumbuhan? Dan yang terakhir adalah bahaya bila tidak berada dalam persekutuan yang benar dan dampak yang dahsyat dari persekutuan yang benar. Mari kita lihat dulu persekutuan yang membawa pertumbuhan. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1, firman Tuhan itu dikatakan demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ini kata Yesus. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Firman Tuhan menjelaskan tentang persekutuan yang benar atau yang sehat untuk membawa pertumbuhan, yaitu seperti pokok anggur dan ranting-rantingnya. Persekutuan itu sehat dan benar sebab ada siapa? Pertama, ada Bapa. Ada Bapa sebagai pengusahanya, ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi ada Bapa sebagai pengusahanya. Bapa sebagai pengusaha anggur. Yesus Kristus sebagai pokok anggur. Ya. Akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakulah pengusahanya. Ada Bapa pengusahanya, ada Yesus sebagai pokok anggurnya. Dan ada orang percaya sebagai ranting-rantingnya. Inilah persekutuan yang benar. Sebab ranting-rantingnya pasti akan berbuah lebat. Karena Bapa pengusahanya. Bapa pasti ahli dalam mengembangkan kebun anggurnya. Oh, kita bersyukur. Bapa itu sangat ahli. Dia Allah yang luar biasa. Kalau dia digambarkan sebagai pengusahanya, maka pastilah Bapa itu, Allah kita, Tuhan kita itu adalah pribadi yang sangat ahli untuk mengembangkan kebun anggurnya. Bapa pasti merawat, pasti memupuk, pasti memberi yang terbaik untuk semua ranting-ranting, untuk pokok anggur dan ranting-ranting. Bapa pasti melakukan segala yang terbaik agar pohon anggurnya semuanya menghasilkan buah yang manis dan segar. Tuhan Yesus sebagai pokok pasti mensuplai makanan dan nutrisi yang cukup bagi semua ranting agar semua ranting itu berbuah. Semua orang percaya adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang benar. Kalau Bapa di surga pengusahanya dan Yesus Kristus sebagai pokok anggurnya, mengapa masih ada ranting yang belum berbuah? Salahnya di mana? Tidak mungkin salah Bapa, tidak mungkin salah Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Ini pertanyaan bagi kita. Apakah saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah kita sudah berbuah? Apakah kita sudah berbuah lebat? Apakah buah yang kita hasilkan itu manis? Atau masih asam? Atau mungkin kita belum berbuah? Betapa bahagianya jika kita dijadikan ranting-ranting yang menempel dan melekat pada Kristus Tuhan. Sehingga kita yang dirawat oleh Bapa, dipelihara oleh Bapa, akhirnya dapat menghasilkan buah. Inilah persekutuan yang benar. Bapa pengusahanya, Yesus Kristus pokok anggurnya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua yang sangat penting adalah bagaimana persekutuan yang benar itu membawa kepada pertumbuhan. Kita lihat dalam ayat 2 dan yang ketiga. Ada dua hal di situ. Ya. Yang pertama, agar persekutuan itu membawa pertumbuhan. Yang pertama adalah kita harus merelakan diri
untuk dibersihkan oleh pengusaha kita, yaitu Bapa. Itu ayat yang kedua dan ketiga. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lalu hal yang kedua yang juga sangat penting agar kita berbuah, agar kita mengalami pertumbuhan dan berbuah lebat. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada dua hal yang sangat penting ketika kita memiliki persekutuan dengan Allah Bapa, dengan Kristus. Sehingga kita mengalami pertumbuhan, bahkan berbuah lebat, berbuah yang manis. Kalau kita jujur memang masih ada orang Kristen yang belum berbuah lebat. Bahkan anggurnya rasanya asam. Kenapa ya? Yang bisa menjawab hanya pribadi masing-masing dan Tuhan Yesus. Dan kita melihat pada pagi hari ini, ada dua hal yang penting yang harus terjadi dalam persekutuan yang benar itu. Yang pertama, kita harus merelakan diri untuk selalu dibersihkan oleh sang pengusaha. Itulah Allah kita. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, Kristus datang ke dunia ini, dia menderita, mati di atas kayu salib. Untuk membersihkan kita dari segala dosa kita. Dari segala kejahatan kita. Kristus telah mati untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia telah menyediakan pengampunan bagi kita. Kristus membersihkan kita juga dengan firman-Nya. Semua kebiasaan dosa, semua perbuatan dosa kita harus dikikis dari hidup kita. Harus dibuang, harus ditinggalkan. Supaya kita lebih banyak berbuah dan buah kita manis, dapat dinikmati, bahkan kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Masih ada orang Kristen yang terus mempertahankan dirinya dengan kesombongan, dengan dusta, dengan kebohongan, dengan pikiran negatif dan jahat terhadap orang lain. Masih ada yang iri hati, masih ada yang cemburu, masih ada yang memfitnah, menyebarkan gosip. Orang demikian sulit untuk berbuah, apalagi menghasilkan buah yang manis. Mari jemaat, relakan hatimu, relakan diri kita, agar Tuhan membersihkan hidup kita. Sebab sehebat apapun pengusahanya dan pokok anggurnya, kalau ranting-ranting itu tidak dibersihkan, pastilah tidak akan dapat berbuah lebat. Kita mengaku bahwa Bapa adalah pengusahanya. Kita mengaku bahwa kita ranting. Kita mengaku Yesus adalah pokok. Tapi kalau kita tidak merelakan diri untuk dibersihkan, maka kita pun tidak akan berbuah. Yang namanya dibersihkan itu memang gak enak Bapak Ibu. Tidak menyenangkan. Kadang Tuhan membawa kita melewati hidup yang tidak menyenangkan itu. Tapi itu diizinkan oleh Tuhan untuk membersihkan hati dan hidup kita dari dosa dan kejahatan kita. Misalnya dari kesombongan, ya, termasuk kesombongan rohani. Dan kita bisa lihat contoh teladan yang bagus misalnya dari Petrus, Simon Petrus, ya, yang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Sebelumnya dia katakan, biar orang lain semua pergi dari Engkau Tuhan, aku sekali-kali tidak akan lari. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Tapi justru dari semua murid dialah yang meninggalkan Yesus. Tetapi kita tahu kemudian, Petrus diurus oleh Tuhan. Dia tetap punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dia merelakan dirinya untuk dikoreksi oleh Tuhan Yesus.
Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bersedia dikoreksi. Petrus bersedia dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga Petrus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, apa yang penting supaya persekutuan yang benar itu membawa pertumbuhan dan membuat kita berbuah lebat? Yang kedua selain dibersihkan adalah, yang kedua kita harus merelakan diri kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan. Ini yang dikatakan dalam ayat 4 dan ke-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Ini juga mengatakan hal yang sama, hal yang indah. Ketika Rasul Paulus itu bertobat. Dia katakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Berbunyi demikian. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kristus yang hidup di dalam aku, bukan dirinya lagi sendiri. Kristus memimpin dia. Inilah yang dapat mengubah Rasul Paulus dari seorang penghujat, dari seorang yang sadis, yang ganas, diubah oleh Tuhan sehingga dia menghasilkan buah di mana-mana. Dia menjadi berkat di mana-mana. Hanya Yesus yang dapat membuat seseorang dapat berbuah lebat. Dapat berbuat baik, dapat menang atas dosa dan iblis, dapat mengalahkan godaan dan menang atas pencobaan. Hanya apabila Tuhan Yesus memimpin hidup kita. Karena itu Amsal berkata, jangan bersandar kepada pikiran kita sendiri. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita harus sungguh-sungguh mentaati pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itulah yang membuat kita dipimpin oleh Tuhan. Melalui kebenaran itu, kita taat kepada kebenaran. Kita setia melakukan firman-Nya. Itu maksud Tuhan memimpin kita. Bukan dengan pengertian kita sendiri. Jangan kita mengikuti keinginan dunia. Jangan kita mengikuti keinginan daging. Karena pastilah kita tidak akan dapat berbuah. Sebab ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jangan mengikuti kehendak sendiri. Tapi ikutilah firman Tuhan. Ikutilah pimpinan Roh Kudus. Ayat 5 katakan, akulah pokok anggur. Ini memang harus kita sadari bahwa Yesuslah pokok anggur. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Bukan terbalik ya. Artinya pengertian ini membawa kita semakin bersandar kepada Tuhan. Semakin kita menyadari bahwa kita tidak mungkin lepas dari Tuhan. Kita tidak mungkin dapat memimpin diri sendiri. Lepas dari otoritas Tuhan. Tidak bisa. Ya. Kita harus mempersilahkan Tuhan memimpin hidup kita. Barulah kita akan berbuah. Karena kita ini cuma ranting. Pokok itu adalah Tuhan Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu atau yang terakhir. Kita melihat ada bahaya bila kita tidak berada dalam persekutuan yang benar. Itu dalam ayat yang ke-6 dan dampak yang dahsyat dari persekutuan yang benar. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi kita melihat ada bahaya. Kalau kita tidak mau dibersihkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Dan kita tidak mempersilahkan Tuhan memimpin hidup kita. Maka kita tidak akan berbuah. Dan kalau kita tidak akan berbuah, maka kita akan dipotong. Kita akan dipisahkan dari pokok. Dan kita akan menjadi ranting yang kering. Kemudian kita dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Orang yang tidak melekat dengan Kristus sebagai pokok dan berada di luar Allah sebagai pengusaha. Orang itu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Orang itu tidak akan dapat berbuah. Sebab ia tidak dibersihkan dan dia terlepas dari pokok.
Jangan sampai kita lepas dari Kristus. Jangan sampai kita menolak untuk dibersihkan Kristus. Menolak untuk bertobat, jangan sampai. Menolak untuk berbuah, jangan sampai. Kristus sanggup membuat hidup kita baru oleh kuasa kematian dan kuasa kebangkitannya. Dan Dia pasti akan menolong kita untuk berbuah. Apa dampaknya? Ada dua dampak yang dahsyat dari persekutuan yang benar itu. Dampak yang pertama di dalam ayat yang ke-7 dan dampak yang kedua dalam ayat yang ke-8. Yang pertama dalam ayat 7, dampaknya adalah Tuhan menjamin semua permintaan kita akan dipenuhinya. Ya. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau soal minta ini kita ingat siapa? Salomo ya. Salomo. Tuhan bilang Salomo minta apa saja. Salomo minta apa? Dia bukan minta kekayaan. Dia bukan minta kekuatan atau kesehatan. Bukan. Yang dia minta adalah hikmat Tuhan. Yang dia minta adalah dia berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu permintaan orang yang berada di dalam Tuhan. Makanya dijamin permintaan kita pasti diterima oleh Tuhan. Karena pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang repotnya itu kan kalau minta tapi kita belum berada dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Ya. Pasti kita minta, seperti Yakobus katakan, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu salah meminta. Kamu sudah meminta mungkin, tetapi yang kamu minta itu untuk memuaskan hawa nafsumu, makanya Tuhan tidak jawab. Kalau orang sudah ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia, Tuhan menjamin bahwa semua permintaannya pasti akan dipenuhi oleh Tuhan. Dan hal ini juga dapat menjadi acuan untuk kita mengoreksi diri Bapak Ibu. Biarpun tidak selalu ya. Maksudnya kan kita kadang-kadang minta ini itu, tidak selalu Tuhan itu menjawab sesuai dengan pikiran kita. Tapi jika permintaan atau permohonan kita kepada Tuhan itu tidak dikabulkannya, bisa jadi karena hidup kita belum berbuah. Ya. Ini makanya saya bilang sebagai acuan, sebagai koreksi. Bisa jadi karena hidup kita belum berbuah, makanya Tuhan tidak jawab doa kita. Bisa dikatakan hal ini dapat menjadi tolak ukur untuk kita melihat apakah hidup kita telah sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Meskipun tidak absolut ya. Maksudnya kan Tuhan bisa menjawab. Tapi juga Tuhan tidak mau menjawab kalau yang kita minta itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua atau yang terakhir sekali, dampak yang kedua, yaitu kita pasti dapat berbuah banyak dan itu membuat status kita menjadi semakin jelas sebagai murid-murid Kristus dan pada akhirnya Bapa di sorga dipermuliakan melalui kehidupan kita. Itu ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa? Dalam hal ketika kita hidup berbuah. Ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka yang pertama dikatakan, Bapakku dipermuliakan. Bagaimana Bapa dipermuliakan? Jika status kita sudah benar, sudah jelas. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ukuran standar murid-muridku itu artinya, itu maksudnya berbuah banyak. Dan melalui status yang jelas itulah kehidupan kita itu akan memuliakan Bapa di sorga. Ya. Maka saya bilang tadi dampaknya itu sangat dahsyat. Kalau persekutuan yang benar, dampaknya luar biasa. Permintaan kita pasti didengar dan dijawab, bahkan dipenuhi oleh Tuhan. Dan status kita akan semakin jelas. Dan melalui hidup kita, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Bapa dipermuliakan. Kesimpulan kita, sudah 2 minggu ini kita membicarakan tentang persekutuan dalam Kristus. Berarti bagi PGI yang memberikan tema ini hal yang sangat penting. Ya. Ini salah satu dari 3 panggilan gereja. Ya. Ada marturia, ada diakonia, ada koinonia. Koinonia itu artinya persekutuan. Bagi GMI ini sesuai dengan 5 tiang rohani kita. Ya. 5 tiang rohani kita. Yang ketiga adalah persekutuan.
Kalau kita berharap GMI semakin baik, maka mari kita hidup dalam persekutuan yang benar. Kalau kita rindu gereja kita makin diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup dalam persekutuan yang benar. Pastikan bahwa kita bersekutu dengan Bapa di sorga dan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada gereja namanya gereja setan, ya kan? Ada gereja tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka pastikan bahwa kita bersekutu dengan Bapa di sorga dan dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada gereja yang tidak mengakui Tritunggal. Ya. Kan bagaimana menjadi persekutuan yang benar? Jadi pastikan Bapa di sorga, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Sebab persekutuan yang benar adalah jika Bapa dan anaknya yang tunggal memimpin seluruh hidup kita. Izinkan Tuhan membersihkan hidup kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Dan izinkan Tuhan dengan sukacita memimpin seluruh hidup kita. Sebab hanya dengan cara demikian kita dapat berbuah banyak. Dan hidup kita punya dampak yang luar biasa. Betapa ngerinya hidup di luar Kristus atau hidup tanpa Allah. Betapa indahnya hidup dalam persekutuan dengan Bapa dan anaknya. Mari kita terus menjaga persekutuan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami terus rindu hidup dalam persekutuan yang benar dengan Bapa, dengan Yesus Kristus. Karena hanya apabila Bapa menjadi pengusahanya dan Yesus Kristus menjadi pokok anggur dan kami menjadi ranting-rantingnya yang mau dibersihkan, yang mau dipimpin, maka kami akan berbuah lebat. Maka hidup kami akan berdampak luar biasa bagi dunia ini, bahkan bagi hidup kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, terangi kami terus-menerus supaya hidup kami memiliki persekutuan yang benar. Hidup dalam persekutuan yang benar dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Dalam kesempatan yang indah ini, kami juga ingin bersyukur. Bukan hanya untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tapi bersyukur bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berdoa untuk Bapak Dr. Saud Idoan Sijabat yang berulang tahun pada tanggal 3. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Pak Agung Susatyo yang berulang tahun tanggal 6. Juga yang berulang tahun tanggal 6, Ibu Antea Ivon Boham. Juga yang berulang tahun tanggal 6, Ibu Mary Amelia Maharjo Wengkang. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Ibu Windayani Effendi yang berulang tahun tanggal 7. Juga anak Yoas Alben Wibisono yang berulang tahun tanggal 7. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus memimpin dan memberkati mereka. Sampai saat ini Tuhan sudah menyertai mereka. Mari Tuhan lanjutkan berkat-Mu yang melimpah atas mereka. Tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari, tiap minggu, bulan, bahkan tahun. Engkau yang akan menyertai seluruh kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan segala kegiatan mereka. Engkau yang terus menjadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau juga yang akan pelihara mereka dalam kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati seluruh hidup mereka, secara khusus dalam rumah tangga, di dekat dengan semua orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Biarlah Tuhan, mereka sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih banyak Bapa. Penuhi segala yang baik untuk hidup mereka. Berkati secara jasmani dan rohani dengan segala kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Kita bersyukur, kita diingatkan kembali, ditegur kembali untuk kita lebih hidup menyenangkan hati Tuhan.
Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sudah tertera untuk nomor rekening, Bapak Ibu dapat mentransfer di nomor rekening yang sudah ada. Dan kalau tidak bisa datang ke gereja dengan membawa persembahannya dan bisa diberikan ke sekretariat di jam-jam kerja. Terima kasih. Dan juga sebelum kita memberikan persembahan, mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh memberkati kami lagi pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami bersyukur, kami punya kesempatan untuk boleh mendengarkannya menjadi rema di dalam kehidupan kami. Agar kami lebih lagi hidup sungguh di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi pribadi yang sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami mau hidup berbuah ya Tuhan Yesus, dan menjadi anak Tuhan yang sungguh benar-benar mengasihi Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih, dan saatnya kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati untuk kami tangan-tangan yang memberi, dan juga yang belum sempat Tuhan juga Engkau memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk majelis yang bertugas ya Bapak, kiranya Engkau berikan hikmat, sukacita dan juga damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami mau memberikan persembahan. Haleluya Tuhan Yesus, amin. Kita menaikkan pujian kita, Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Puji nama Tuhan sesuai dengan firman Tuhan ini. Mari kita tinggal di dalam Tuhan dan kita akan berbuah. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini. Ku berbahagia, yakin teguh. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh,
berkah surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu, dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh kita mengucap syukur secara pribadi. Amin. Kebaktian kita telah usai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.